Oke, comeback channel Benadik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian guys? Tentunya semoga baik-baik saja di COVID-19 ini di masa pandemi. Kali ini Benadik akan sharing ilmu kepada kalian semua. Ya, jadi aku mau sharing ilmu tentang bagaimana mengenal dan membuat project Android di Android Studio. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan tentunya tanpa panjang lebar, mari kita mulai belajar bersama. Let's go. Gimana guys, kita akan mulai belajar bersama berbagi ilmu ya. Tentunya kita pertama adalah buka aplikasi Android Studio karena kita mau pakai Android Studio gitu untuk buat projectnya. Nah, sebelum lanjut teman-teman buka dulu tuh Android Studionya, dan untuk pertama kali buka Android Studio akan tampil seperti ini. Nah, untuk saat ini saya pakai yang versi beta ya, jadi masih Bumblebee. Nah, ini yang terbaru sih, cuma untuk lebih baik teman-teman pakai versi sebelumnya, bukan yang Bumblebee tapi yang tahun 2020 ya, yang udah stabil. Dan tentunya kali ini saya menggunakan Bumblebee karena saya pengen tahu apa sih yang terbaru dari Android Studio gitu. Nah, yang pertama inilah tampilannya. Jadi kalian bisa lihat ada tulisan welcome to Android Studio and Android Studio Bumblebee versi 2021.11. Nah, ini terus ada logo Android dan ada di bawahnya ada project, customize, plugin, dan Android. Terus sebelah kanannya ada welcome to Android. Nah, kalian perlu tahu ada buat project baru ya, ada new project, open, sama get from PTS atau more action. Nah, itu untuk action lainnya. Dan ada customize itu untuk ganti color time, bisa Dracula, high contrast, atau sesuai dengan OS kita. Di bawahnya untuk ganti ukuran font, nah itu lebih gede lagi. Nah, bisa pilih dan kembaliin. Terus ada juga keymap, bisa gunakan apa, terus bisa adjust color for red, green. Ya, ada keymap. Dan berikutnya adalah plugin, kita bisa nambah plugin yang belum ada. Contoh aku mau nambahin untuk Docker, nah itu bisa klik install, udah deh tinggal nunggu selesai. Dan selain itu ada learn Android Studio, nah itu ada beberapa. Dan saya ingat lagi pakainya Bumblebee. Oke, langsung saja kita create new project, dan tentunya akan tampil seperti di samping ini dan banyak pilihan ya teman-teman. Ketika kita new project, tidak hanya nah ada Wear OS, ada Android, ada otomotif. Nah, kembali lagi ke Puntalbed, di sini ada banyak. Nah, tentunya kalian bisa memilih salah satu ya, jadi tidak hanya untuk blank activity atau empty activity, tapi tentunya kalian bisa menggunakan template-template yang sudah ada. Nah, itu selain itu eh, contoh nih ya, kita bisa memilih no activity, basic activity, button activity, ada empty compose, terus ada juga empty activity, ada full screen activity, terus ada Google AdMob, terus ada Google Activity, ada Login Activity, dan banyak juga. Nah, di bawahnya itu juga ada primary detail, navigation drawer, ada recommend activity, terus ada juga setting activity dan yang lainnya ya. Nah, ada scrolling, ada tablet, ada banyak sekali pokoknya ya. Terus ada C++, terus ada juga activity lagi ya, tentunya tidak hanya terbatas, dan masih banyak lagi, kita bisa mengcustom sendiri. Nah, di Wear OS ada activity, Google Map Activity, ada web base, dan ada juga Android TV. Nah, Android TV yang biasanya pakai Android untuk TV ya guys ya. Terus di otomatis ada media, messaging, dan kita balik lagi, kita coba buat activity dengan empty activity. Oke, terus klik next. Nah, kita isi di sini nih ada names, terus ada paketnya itu kita isi contoh bebas ya, jadi ada copy example, make example, language Kotlin, nama SDK juga bisa dikasih tuh.
dan minum SDK itu berpengaruh untuk approximately dan penyesuaian dengan device maaf ya. Terus habis itu kita klik finish, udah. Oke, ini dia tampilan project barunya dan seperti ini ya tampilannya. Ada sebelah kiri ada banyak sekali, ada Android app, nah app itu terus jadi model foldering yang Android itu seperti itu, dan pasti awal kali pertama kita new project yang kebuka itu activity main XML sama main activity.kotlin, KT itu Kotlin ya. Dan seperti itulah tampilannya. Kita bisa mulai ulas satu persatu ya teman-teman. Jadi nah Android Studio itu seperti ini semuanya, nggak hanya yang di versi Bumblebee tapi semuanya sama dan tidak berbeda jauh. Nah seperti ini ya. Terus kita coba saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Jadi belum mulai ngoding kali ini karena cuma mengenal dan kita akan buat project Android. Nah kita bisa milih pilihan di compact untuk memisahkan paket-paketnya atau foldernya itu. Dan kenapa nggak tampilin layar, karena memang basic Java jadi nggak tiap membuat layar baru itu pasti recordnya berbeda. Nah ini ada drawable, ada layout, ada map untuk ikonnya Android yang akan tampil di handphone. Nah itu, dan berikutnya itu ada juga value. Oke, kita minimize dulu. Ada value itu ada color. Nah ini setting color untuk, terus ada string kan ya, ada juga themes. Nah ini di Android terbaru, di Gradle terbaru ini sudah menggunakan themes ada dua ya, untuk versi darknya sama gelapnya sama kontrasnya. Oke, terus di sini kita bisa lihat berbasis project, jadi beda tampilannya dengan foldering yang Android tadi. Project modelnya seperti ini ya, jadi ada with Gradle. Nah nanti kita bisa juga lihat dari si Androidnya itu tempatnya di Gradle script. Nah itu ada with Gradle yang di situ ada plugin versi baru seperti itu, terus build toolsnya. Nah plugin seperti itu ya, beda sama Android lama. Terus ada build tool, terus compile SDK, terus ada juga target SDK 30, terus minimal SDK 21, terus nama paketnya ya, nama paketnya itu adalah info.penadidik.youtube.content gitu. Nah, paket yang kita buat di awal. Terus teman-teman buat tes instrumen itu, terus enable-nya ke topos otomatis ya itu. Nah Java versinya 1.8. terus nah ini otomatis nih dependensinya yang ada ini generalnya seperti itu ya. Ada Android DI Compact, ada Google Android Material, Android Contrast Layout, terus tes implementasinya di unit, terus implementasinya itu untuk tes di unit juga pakai Extrusion juga itu seperti itu. Terus ada juga Gradle untuk project ya, Gradle untuk project seperti itu. Nah ini adanya yang clean, nah nanti kita mengisi juga. Oke, kita akan coba ke bagian lain ya. Ada manifest itu tempat untuk mengimplementasikan activity ya. Jadi ketika buat activity baru, kelas baru harus diimplementasikan di sini. Nah, terus itu ada icon, label, ada roundnya juga untuk icon di Androidnya, nanti nyetelnya di sini atau nyetingnya di sini, maaf, nyetel bahasa Jawa. Oke, terus berikutnya selain manifest nah ini ya, ini jadi kalau untuk melintasi ada import berapa, terus otomatis main activity app compact, terus kita set view-nya yaitu ke activity main.xml. Kita klik, nah menuju ke sini tampilan awal ya, defaultnya, dan otomatis dengan kode yang seperti ini nih, otomatis pakai constraint ya bawaannya. Oke, berikutnya kita akan coba mengenal, ada di sini ada file, terus dengan isi beberapa ya, maaf tidak tampil karena ini view Android Studio doang untuk record
fiturnya ada edit, ada view, navigate, code, analytics, ada build yaitu untuk membuild di beberapa pilihan, dan ini juga build nih, ini juga build, dan juga sampingnya adalah app untuk paketnya yang multi-taran. Terus ada Android 12. Nah ini emulator yang kita pakai. Terus ini untuk run, ini untuk debug, jadi beda-beda ya fungsinya. Terus berikutnya adalah kita coba share tentang Gradle. Nah ini Gradle yang aktif. Terus ini device manajernya. Nah terus selain device manager, bawah itu ada emulator. Nah nanti yang Android baru ngeran emulatornya di sini, jadi include nggak terpisah. Kalau Android 7 lama itu terpisah. Itu ada Android 12, Android 7, saya punya 2. Nah size-nya besar ya, Android 12 10 GB, Android 7 itu 11 GB. Tinggal klik kan, otomatis nanti akan membuka. Akan coba, ya. Kita coba run Android 12. Kita tunggu. Memang lama ya. Ini kebetulan saya juga makainya Lenovo Flex 5 yang i7 yang udah grafik tapi masih kecil ya grafiknya, terus RAM 16 di 1 tera. Nah ini masih lama ya gitu. Nah ini puluhan Lenovo Flex 5. Seperti ini hasilnya kalau untuk model Android. Nah itu dia, ada Pikachu ya guys. Nah ini tampilan awal salah satu kerjaan saya ya. Kita close aja. Nah kalau pakai emulator itu emang lumayan berat gitu ya, beda dengan yang lain. Nah ini emulator ini sama nih kayak handphone aslinya Android 12, OS-nya ya, bukan handphonenya. Kalau handphonenya ini hanya emulator. Nah kenapa di Indonesia belum ada? Karena memang baru rilis untuk emulator Android 12, belum lama. Sebelumnya kan Android 11. Nah ini sudah rilis Android 12 gitu ya. Ya seperti inilah tampilannya untuk emulator. Terus ada juga project error akan tampil di sini ya. Jadi ada error juga akan tampil atau problem ketika kita run atau build. Di sini untuk buildnya, nah ada sinkronnya ketika build. Ketika sukses tulisannya adalah book build successful. Nah dalam waktu berapa? In 1 minute 16 second. Nah itu tadi guys, kita sudah belajar bersama untuk mengenal dan membuat project Android di tahap awal ya di Android Studio, dan kita akan continue sampai menjadi sebuah aplikasi lah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa ikuti terus channel Penadidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.